Kenapa harus maju? Ya karena dengan saya berada di pucuk pimpinan 10 DPK, 10 Hmm. kecamatan ini, setidaknya saya mampu menyebar kebaikan. Hmm. Kebaikan-kebaikan yang saya maksud adalah baik dari memperhatikan gimana kualitas DPK, Hmm. gimana kualitas pemuda yang ada di kecamatan-kecamatan. Hmm. Itu salah satu hal yang membuat saya, aduh, perempuan kayaknya lebih seru ya kalau pimpin KNPI. Ada beberapa Hmm. yang bisa kemudian dikolaborasikan Hmm. melalui DPD 2 KNPI, Hmm. entah itu pendidikan formal maupun non Hmm. formal yang saya Hmm. maksud. Seperti beberapa beasiswa-beasiswa yang kemudian mampu untuk, ya saya rasa KNPI mampu untuk mengkomunikasikan itu. Kalau mengolah diksi, mengolah agak sarkas. Jadi saya bilang, Hmm. mampu untuk mencoba menjadi jembatan teman-teman DPK, entah dia mendapatkan beasiswa S2, S3 Iya, atau fasilitator lah begitu ya. ya. Jika Jadi ada yang meragukan kemampuan Ija hanya karena faktor gender, apa jawaban Anda kepada mereka? saya selalu mau bicara seperti ini. Stop dengan narasi-narasi yang tahun berapa gitu. Hmm. Open minded. Itu Hmm. perempuan tidak pada apa ya. Kalau meragukan hanya karena persoalan. Saya bilang begini, Hmm. seorang laki-laki, Hmm. kalau ini jadi ragukan ya. Hmm. Seorang laki-laki tidaklah lebih sombong dari Hmm. seorang perempuan hanya karena seonggoh daging di dua selangkangannya. Iya. Oke, terkadang laki-laki agak ego persoalan itu, dan perempuan Hmm. tidaklah merasa lebih mulia hanya persoalan dua buah daging yang berada pada dadanya. Hmm. Itu adalah ya jokes, entah mau Hmm. difikirkan seperti apa terserah. Tapi saya cuma mau Hmm. menyampaikan Hmm. bahwa tidak elok ketika meragukan kepemimpinan hanya persoalan identitas keperempuanan. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, di tengah dinamika kepemudaan Bulukumba, seorang perempuan hadir membawa keberanian untuk tampil memimpin. Berbekal pengalaman berorganisasi dan pemberdayaan pemuda, Siti Hadijah Budiawan kini menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua KNPI Bulukumba. Apa visi dan gagasan yang ia tawarkan? Mari kita simak perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa nih? Siti Hadijah atau apa nih? Bisa Ija, bisa Hadijah, tapi lebih teman-teman aktivis atau teman-teman OKP itu lebih manggil Ija. Ya, Ija. Oh, Ija ya. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Sekali lagi, saya sapa. Assalamualaikum, gimana kabarnya Dinda Ija? Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya lumayan hari ini, alhamdulillah baik. Cukup melelahkan beberapa kegiatan yang dilewati sampai akhirnya saya ada di sini. Berarti padat aktivitasnya ya? Lumayan. Oh gitu ya. Ya, nama Ija mulai disebut-sebut sebagai calon ketua KNPI Bulukumba. Apakah ini sekedar isu atau memang ada keseriusan untuk maju? Eh, Kalau disampaikan persoalan keseriusan,
Sebenarnya bisa dilihat dari periode kemarin. Di Oh. periode kemarin itu ada beberapa bakal calon. Hmm. Kalau tidak salah ada lebih dari 10. Hmm. Sendiri Ija ini perempuan. Oh begitu ya, Gitu. ya, ya. Jadi calon lama sebenarnya. Oh jadi sebelumnya sudah pernah ikut Sudah kontestasi. pernah. Ini Betul. kembali diulang ya. Insya Allah. Iya. Teman-teman masih menyebut namanya Ija untuk maju ya. Alhamdulillah lah. Tapi satu hal yang saya salut buat Dinda Ija ini, beliau ketika saya kontak untuk datang di tempat ini untuk menyampaikan ide dan gagasannya, beliau cukup respon dan memang sejatinya gagasan memang harus diuji. Gagasan yang tidak pernah diuji dalam diskusi hanya akan menjadi asumsi. Betul. Sebaliknya, ide yang berani diperdebatkan memiliki peluang besar menjadi solusi yang benar-benar layak dijalankan. Jika sebuah gagasan tidak siap diuji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis, maka ia belum siap dijadikan kebijakan atau keputusan. Diskusi adalah proses penyaringan sebuah ide untuk diwujudkan. Bukan begitu, Ija ya? Betul. Baik, sebelum kita terlalu jauh mengupas soal ide visi Ija untuk KNPI ke depan, Oke. saya pengen tahu seperti apa si aktivitas Ija saat ini. Oke. Iya. Aktivitas itu saya mahasiswi akhir magister di salah satu universitas di Sulawesi Selatan, itu ilmu komunikasi. Kemudian sehari-harinya selama di Makassar itu lebih ke pengabdian di salah satu partai politik. Saya di DPW PKB Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tim kaderisasi. Jadi hobinya memang bercerita, beradu gagasan, Iya, betul. ya menyampaikan ide-ide segar lah untuk nuansa politik ke depan, khususnya untuk pemuda, ya wabil khusus lagi untuk teman-teman perempuan. Berarti satu partai dengan Bang Pahidin ya? Aduh, ya betul. Aduh, saya dengan ya betul Pak Pahidin. Ya, beliau juga pernah datang kapan ya? 2 minggu lalu di tempat ini. Oh, terkait dengan BPJS. Oh, BPJS, betul. Karena kami memang di PKB tuh mempunyai tagline berpolitik itu ibadah, ber-PKB itu berkah. Jadi kami menganggap Luar biasa. partai politik apapun partai politik itu sebagai akses untuk menyebar maslahat gitu. Tapi jauh ke belakang, saya mau tarik ke Oke. belakang dulu. Waktu jadi mahasiswa S1, kampusnya di mana? Kuliahnya di mana? Aduh, saya alumni dari STL Gasa di Bulukumba. Oh iya. Aduh, saya adalah mahasiswi tarbiyah. Betul. Ya. Kalau organisasinya baik intra maupun ekstra waktu Saya masih lebih di ke kampus? ekstra. Lebih ke pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bulukumba gitu. Luar biasa ya. Pengalaman organisasi. Alhamdulillah. Tapi lebih tertarik isu-isu perempuan dan anak. Iya, Konsisten di situ. Baik, kita sedikit pelan-pelan masuk di soal KNPI. Oke. Mengapa Ija merasa layak memimpin KNPI Bulukumba? Apa yang bisa Anda tawarkan yang belum pernah dilakukan ketua-ketua sebelumnya? Saya pada tupoksinya tidak untuk mendikte apa yang tidak pernah dilakukan sama senior-senior sebelumnya. Dan saya mau menyampaikan bahwa setiap figur itu pasti mempunyai apa ya, program-program prioritas. Layaknya saya yang kemarin beberapa orang itu bertanya kenapa harus maju. Kenapa ndak nunggu bola ini aja gitu kan? Cuma saya menyampaikan kenapa saya harus maju. Yang pertama, saya fokus di isu perempuan dan anak. Saya selalu menyampaikan begini, mau perempuan maupun laki-laki, mereka adalah manusia utuh. Manusia utuh yang saya maksud, mereka mempunyai apa ya,
waktu, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan dia mempunyai gagasan, dia mempunyai kualitas seperti itu. Kalau ditanya kenapa harus maju, ya karena dengan saya berada di pucuk pimpinan 10 DPK, 10 kecamatan ini, setidaknya saya mampu menyebar kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang saya maksud adalah baik dari memperhatikan gimana kualitas DPK, gimana kualitas pemuda yang ada di kecamatan-kecamatan. Itu salah satu hal yang membuat saya, aduh, perempuan kayaknya lebih seru ya kalau pimpin KNPI. Terus satu lagi, di KNPI sendiri, ada hal yang saya ingin mencoba memberikan kepada teman-teman, apalagi kalau Ija yang terpilih insya Allah ya. Saya sangat menginginkan DPD 2 KNPI itu ada kelompok-kelompok minoritas yang kemudian dirangkul. Example dari non-muslim, kita kan ada Pentakosta, ada Katolik dan Protestan, setidaknya mereka kemudian juga dirangkul. Nah, sejauh ini? Setahu saya sejauh ini tidak. Saya ya itu menurut saya sesuatu hal yang wase lah untuk kita ya, supaya dinamika kepemudaan yang ada di Kabupaten Bulukumba ini lebih berwarna lagi, lebih seksi lagi untuk diperbincangkan. Itu sih. Iya. Padahal kalau bicara soal pemuda tidak mengenal batas-batas tertentu ya. Betul. Banyak hal yang mampu dilakukan ketika kita menjadi ketua KNPI. Bukan hanya persoalan dana hibah dan lain sebagainya. Ya, tapi sebelum jauh ke situ, saya pengen mendapatkan gambaran seperti apa sih sejauh ini respon dari DPK atau OKP misalnya untuk dukungan Ija. Apakah sudah ada yang real atau masih sebatas menjajaki peluang-peluang untuk mendapatkan rekomendasi? Ya, saya merasa sampai hari ini itu kita masih proses menjajaki lah, layak atau tidak. Salah satu DPK yang saya apresiasi, ada salah satu DPK kemarin, ketua DPK-nya itu sampai fit and proper test ke Ija. Iya, tapi itu keren. Karena untuk menjadi ketua KNP itu bukan sesuatu hal yang menurutku mudah, tetapi ada realita yang harus terbangun bahwa kita harus bawa gagasan. Nah, satu DPK ini sampai fit and proper test, saya bilang wah keren, layak. Saya hanya berdoa integritasnya tetap terjaga pada kontestasi selanjutnya, gitu. Bisa disampaikan, di-spill sedikit DPK dari mana itu? Ada DPK di atas sana. Sampai dia bilang, siapa Kika? Bisa kayak itu sebenarnya konotasi itu bisa diambil positif dan negatifnya. Tetapi saya mencoba untuk be positive thinking. Ya, berarti dia sudah mencoba untuk open-minded seorang yang akan menjadi pucuk pimpinan di DPD 2 KNP itu harus memang mempunyai track record yang baik, harus mempunyai gagasan yang baik dan membangun tentunya pasti dengan kolaborasi pemerintah daerah gitu. Ada fit and proper test yang dilakukan oleh salah satu DPK ya. Saya hanya berdoa begini Kak. Kemarin fit and proper test itu tidak hanya berlaku di Ija karena Ija perempuan. Menurut saya itu bagus, tetapi ketika hal itu dilakukan ke seluruh bakal calon. Itu sebenarnya yang mesti saya menanyakan. Jangan sampai apakah berlaku untuk semua bakal calon yang akan maju begitu. Jangan sampai hanya karena Ija nih perempuan. Jadi harus fit and proper test. Ya, menurutku kalau itu terjadi ya itu diskriminasi. Tapi kalau itu dilakukan di generalisasi atau di semua bakal calon kemarin, saya kayak kalian keren. Tuh. Mestinya semua calon. Bahkan semua DPK harusnya melakukan hal seperti itu. Supaya calon ini benar-benar layak atau tidak. Betul sekali. Begitu. Bukan hanya persoalan di situ. Ya, bukan hanya persoalan kedekatan emosional seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang benar-benar real dukungan rekomendasi sudah ada ya? Aduh, insya Allah. Oh, insya Allah ya. Insya Allah aja deh.
Iya, tadi sudah disampaikan alasannya kenapa mesti maju sebagai pimpinan KMPI di Kabupaten Oke. Bulukumba. Saya masih mau menggali lebih dalam. Selain isu-isu perempuan yang disampaikan tadi, apa sih sebenarnya yang paling penting yang mesti dilakukan oleh KMPI ke depan, apalagi kalau Ija sudah jadi ketua KMPI? Oke, kalau saya ini versi serius di luar dari isunya Ija perempuan dan anak. Hmm. Terus kita berbicara tentang gimana KNPI Hmm. itu menjadi salah satu corong untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Hmm. Saya selalu menyampaikan seperti ini. Pembangunan suatu daerah itu harus memperhatikan dua. Hmm. Realitanya adalah melalui sistem bottom up, dari bawah ke atas. Ke atas. Oke. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun Kabupaten Bulukumba ini secara dilihat dari infrastruktur. Hmm. Fisik dong. Hmm. Tetapi tidak kemudian melupakan yang namanya pembangunan sumber daya manusianya. Hmm. Karena kenapa? Melalui sumber daya manusia yang baik, setidaknya indeks pembangunan manusia juga ikut menaik. Salah satu yang selalu saya sampaikan adalah dengan memperhatikan pendidikan. Hmm. Pendidikan yang saya maksud baik formal maupun non formal. Nah, ada beberapa yang bisa kemudian dikolaborasikan melalui DPD 2 KNPI, entah itu pendidikan formal maupun non formal yang saya maksud. Seperti beberapa beasiswa-beasiswa yang kemudian mampu untuk, ya saya rasa KNPI mampu untuk mengkomunikasikan itu. Kalau diksi mengolah agak sarkas, jadi saya bilang, mampu untuk mencoba menjadi jembatan teman-teman DPK, entah dia mendapatkan beasiswa S2, S3, Iya, atau fasilitator lah begitu ya, ya. betul. Iya, kita mengingat bahwa KNPI itu adalah rumahnya pemuda. Nah, betul. Ya, artinya siapapun yang menjadi pimpinan, pucuk pimpinan DPD 2 KNPI Kabupaten Bulukumba itu harus menjadi akses untuk pembaruan teman-teman DPK. Kenapa hari ini ada realita yang kemudian kita tidak mampu untuk membendung, kok DPK ndak aktif gini-gini? Ya karena kita ndak stimulasi, kita tidak memberikan stimulan ke mereka. Artinya, kenapa kita tidak coba dulu data gini-gini? Ada banyak hal yang mampu untuk dikerjasamakan. Ya, salah satunya tadi ya isu pendidikan. Iya, iya. Siapa sih hari ini melalui tools apa sih hari ini kehidupan seseorang itu mampu ditingkatkan? Ya melalui pendidikan salah satunya. Melalui pendidikan itu mau formal maupun non formal, ya dia akan mengupgrade skillnya, wacana juga terbangun, gagasan juga ada ya melalui pendidikan. Setidaknya di KNPI itu kan tempat berkecimpungnya teman-teman mahasiswa, ya udahlah kasih jalan tol lah untuk itu, seperti itu. Sehingga DPK ini tidak hanya mengurusi hal-hal yang sebenarnya bukan kerjaannya. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Bukan kerjaannya. Nggak usah lah, kita fokus untuk perbaiki sumber daya manusianya aja dulu. Kalau Ija yang ditanya ya lebih fokus ke SDM. Nah, sejauh ini yang terlihat belum dilakukan hal-hal seperti itu ya? Gini, gimana ya cara bicaranya? Saya melihat gini, anak SD bisa ketika diberi beras, hanya mampu mengolah menjadi nasi. Mahasiswa diberi beras, pasti dengan inovasinya, dengan kreatifnya mampu menjadi masker beras mungkin, bubur mungkin, Ya, apa banyak mungkin. lah varian Ya, yang bakal banyak varian. ya, Artinya seperti ini. jadinya ya. Ketika OKP mampu melakukan aksi kecil, DPK harus DPD 2 KNPI itu harus lebih 3 tingkat di atasnya. Menurutku seperti itu. Itu yang baru wow. Tapi ketika ini yang melakukan si ini dan kita yang di atasnya menjadi rumahnya, menjadi wadahnya, hanya melakukan hal yang sama, terus di mana nilai pembedanya? Ya dong. Example nih Ija yang berproses. Ketimbang dengan teman-teman yang tidak berproses, ketika teman-teman hanya mampu melakukan A, terus Ija juga hanya mampu melakukan A, terus nilai pembeda dari proses itu apa? Kalau saya ditanya. Tapi kan Ija sampai hari ini kan masih menjadi bagian dari KNPI pengurus. Betul ya? sekali. Nah, kenapa tidak dilakukan di periode ini saja? Idenya, gagasannya Ija disampaikan untuk kemudian disikapi mungkin oleh decision maker di KNPI begitu.
gini Kak, ada feel yang berbeda ketika kita yang jadi pucuk pimpinan. Kalau hanya sebatas pengurus di bawahnya pimpinan lah misalnya, apakah tidak bisa melakukan itu? Menurutku gridnya nggak sampai. Ini bukan bukan persoalan pada butuh validasi Ija Moska jadi ketua KNP. Tidak. Ini persoalan manifestasi dari pikiran-pikiran kreatifnya kami nih yang berproses di OKP. Tuh, kalau ditanya kenapa enggak kau lakukan, kan bagian dari KNP iki. Beda feel-nya, beda gridnya, beda itu. Coba kalau kita ketua KNP ya, Masya Allah banget. Iya, sebab ya saya pahami bahwa sebuah organisasi itu kan kerja kolaboratif. Betul. Gitu. Dan gagasan ini kan tidak mestinya dari atas ke bawah. Seperti yang disampaikan tadi, bisa kan bottom up, dari bawah ke atas. Seperti itu ya. Sebenarnya pimpinan yang hari ini juga cukup terbuka untuk kami. Tetapi mungkin ada hal-hal yang faktor eksternal yang kemudian tidak mampu dilaksanakan pada hari ini gitu. Apa-apa yang menjadi sumbangsi pemikiran dari teman-teman pengurus, kemudian belum mampu untuk dimanifestasikan seperti itu. Ya tugas-tugasnya kami lah ini. Kalau dipercayakan. Ya. Tadi menarik yang disampaikan bahwa KNPI harus menjadi fasilitator untuk mahasiswa misalnya dalam hal pembangunan IPM begitu ya. Indeks pembangunan manusia. Ketika Ija menjadi ketua KNPI, besar peluang itu untuk bisa diapresiasi oleh pemerintah. Saya rasa seperti ini, indeks pembangunan manusia itu menjadi salah satu isu yang selalu diperdebatkan ketika pilkada. Dimanapun daerahnya. Artinya keberadaan DPD 2 KNPI Kabupaten Bulukumba, siapapun ke depan yang menjadi pimpinan, harusnya memperhatikan itu. Kalau bilang dilirik atau tidak, ya pasti dilirik lah. Siapa sih pemerintah hari ini yang mau IPM-nya itu rendah? Enggak dong. Walaupun dalam indikator indeks pembangunan manusia itu bukan hanya pendidikan, ya kan? Tetapi Ija hanya mengambil satu tools saja. Fokus yuk sama pendidikan. Ya dong. Iya. Pendidikan tanpa menafikan hal-hal lain. Iya. Saya sampaikan di Hari Sumpah Pemuda ya kalau nggak salah. Ija ada posting di Instagram. Saya sampaikan sama Pak Bupati. Saya hormat pada kinerja Pak Bupati dalam hal ini Andi Mukhtar Ali Yusuf pada kinerja pembangunan infrastruktur. Oke, pembangunan fisik. Tetapi saya coba, ini adalah bentuk cintanya Ija pada Kabupaten Bulukumba. Pada momentum itu, Ija mengingatkan bahwa jangan melupakan pembangunan sumber daya manusianya. Ya dong, karena regenerasi itu penting. Regenerasi itu penting. Pembangunan fisik penting, tetapi tidak kalah penting juga regenerasi. Seperti itu. Jika terpilih, seperti apa relasi yang ingin Ija bangun dengan pemerintah? Dekat dengan kekuasaan atau menjadi mitra kritis pemerintah? Tergantung. Saya tidak hari ini kemudian melalui podcast ini saya tidak mau menyampaikan ketika saya terpilih saya harus mesra dengan pemerintah gini. Saya selalu berpikiran dengan teman-teman, beberapa teman-teman aktivis perempuan bahwa terkadang bentuk cintanya kita itu tidak dengan I love you, tidak dengan wow keren no, tapi dengan cara mengingatkan tabe bapak ibu ini mungkin ada yang sedikit gini. Itu sama halnya dengan orang tua yang manifestasi kecintaannya, cintanya, kasihnya kepada anaknya tidak harus mau makan apa nak, iya kan? Ada banyak bentuk cinta yang perlu diperlihatkan. Jadi kalau ditanya apakah akan mesra Ki dengan pemerintah, tergantung. Tergantung kami dibutuhkan dari segi mana. Kami juga tidak, saya secara pribadi tidak pelit apresiasi. Jika itu baik, saya hormat. Jika itu tidak baik, maafkan saya. Saya harus menyampaikan seperti itu. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kan ada kesan bahwa KNPI itu organisasi plat merah pemerintah, apalagi pendanaannya itu bersumber dari situ misalnya. Makanya saya tanyakan itu apakah jadi penyeimbang nantinya mitra kritis atau seperti apa? Tergantung. Saya selalu menyampaikan kita sifatnya kondisional. Sampaikan bahwa ya bisa saja ke depan kita bersih tegang dalam satu forum, tetapi tidak
apa ya, tidak mengkaburkan bahwa kami hormat sama pemerintah. Tidak mengkaburkan juga atau tidak menafikan juga bahwa kami anak. Kami anak yang perlu dibimbing ketika kami salah atau ketika kami keliru, ketika kami salah paham tentang statement pemerintah dan atau OPD tertentu, ya rangkul kami, ini loh nak, gini. Ya dong. Tetapi ketika pemerintah mendapatkan ini kemudian apa ya, betul-betul termanifestasikan di masyarakat, ya sudah, kami keren. Pemerintah keren gini. Ya tidak pelit apresiasi. Seperti itu. Jadi kalau mau mesra terus, enggak bagus juga, Pak. Terlalu sekali kalau mesra terus. Tapi kan ini begini, anggarannya kan anggaran operasionalnya misalnya kan ada di pemerintah, ada di dinas terkait ya, yang membinangi soal kepemudaan. Nah, kalau misalnya ke depan seperti yang disampaikan tadi, ada hal-hal tertentu menjadi bagian yang mengkritisi pemerintah, nah seperti apa KNPI bisa hidup kalau seperti itu? Begini, di saat isu akan musda, selalu saya sampaikan, ada baiknya yang bertarung full 3 UKP. UKP besar ya, yang ada di Bulukumba saat ini. Walaupun sebenarnya bukan 3 UKP yang ada di Indonesia, tapi wabil khusus untuk Bulukumba ada 3 UKP besar. Saya merasa agak-agak dibenci dari pemerintah, itu hal yang biasa untuk kami dari OKP. Iya dong. Tidak selalu Jeki harus kayak kenapa kina gini-gini, Jadi kalau ada kekhawatiran, ya itu hal yang akan mengalir, Ji. Sebentar ketemu, Jeki, sebentar. Iya kan? Contoh isu lingkungan. Ya kan banyak hal yang duduk sini apa yang salah gitu. Persoalan tidak takut tidak dapat dana hibah. Saya gini. Saya rasa pemerintah itu tidak terlalu kejam. Iya dong. Selama yang kita kritisi itu kinerjanya, tidak menyerang pribadinya. Betul. Saya merasa begini, tidak ada bupati, wakil bupati, ketua DPR, anggota dewan yang kemudian baper ketika dikritisi. Ya kan kita cuma mau agak-agak nih salah nih, agak-agak keliru nih, kayak atau mau bertukar pikiran tidak, ya kan? Ya salah juga kalau mereka baper, ya jangan baper lah, ini bentuk cintanya kami. Tuh. Ya, saya kembali soal ini, bahwa KNP ini belakang ini agak ramai diperbincangkan ya. Betul. Nah, saya tidak tahu apakah sebelum musda sama ramainya dengan menjelang musda ini. Nah, kalau Ija ini melihatnya seperti apa? Apakah KNP hanya ramai diperbincangkan jelang musda atau sebelum-sebelumnya sudah ramai terkait dengan programnya misalnya, atau langkah-langkah yang dilakukan KNPI selama 1 periode ini misalnya? Ini versi jujur. Versi jujur sih ya ramai ketika mau musda. Just it. Hanya itu saja? Saya sebenarnya menaruh harapan besar KNPI itu bisa dipanggil juga untuk tukar pikiran lah di DPR sana lah, entah diwakili, tidak harus Ija di situ, entah diwakili dengan KSB atau apapun itu gitu, libatkan lah sehingga kami tidak hanya ada pada saat musda begitu kira-kira. Kalau ditanya pas musda mau ya, itu realitanya. Masa saya mau bongkar, kami juga eksis, enggak eksis. Iya. Dan kita pasti perhatikan itu. Iya. Udah lah, Bulukumba ini rumah kaca. Bisa dilihat dari siapa saja begitu. Jadi benar-benar. Ija sebagai aktivis perempuan mau maju sebagai ketua KNPI Bulukumba, apakah keinginan Ija ini menjadi bagian atau isyarat untuk memecah dominasi laki-laki dalam kepemimpinan organisasi kepemudaan? Memecah sebenarnya tidak, dengan konsep mubadalah. Kebetulan saya dari Nahdlatul Ulama. Konsep mubadalah itu kami selalu bicara bukan persoalan dominan, tapi persoalan kesalingan. Kami perempuan dengan teman-teman laki-laki, yuk saling yuk.
saling membantu. Mm. Ija sekalipun perempuan ketika terpilih, saya juga tidak bisa apa-apa tanpa teman-teman laki-laki. Jadi kalau persoalan mendominasi atau tidak itu tidak ada niat untuk memecah dominasinya laki-laki, enggak. Saya selalu berfokus pada yuk praktek mubadalah, kesalingan. Saling yuk. Saya bisa apa, kok bisa apa. Iya. Kolaborasi yuk. Itu aja. Sama di PMII ketika Ija, saya kan ex ketua umum kemarin. Dan itu termanifestasikan waktu Ija menjadi ketua. Sekretarisku laki-laki, saya perempuan, dan kita saling bekerja sama menyelesaikan ini. Baik buruknya yuk saling bergandengan tangan menyelesaikan ini tugas. Seperti itu. Dan buktinya hari ini PMII tetap masih eksis ya? Iya, betul. Dengan gagasannya, dengan aksi demonstrasinya, iya, ya betul. kan? Ya. Iya. Jika ada yang meragukan kemampuan Ija hanya karena faktor gender, apa jawaban Anda kepada mereka? Saya selalu mau bicara seperti ini. Stop dengan narasi-narasi yang tahun berapa gitu. Open minded. Perempuan tidak pada kalau meragukan hanya karena persoalan. Saya bilang begini. Seorang laki-laki, kalau ini jadi ragukan ya, seorang laki-laki tidaklah lebih sombong dari seorang perempuan hanya karena seonggoh daging di dua selangkangannya. Oke. Terkadang laki-laki agak ego persoalan itu, dan perempuan tidaklah merasa lebih mulia hanya persoalan dua buah daging yang berada pada dadanya. Itu adalah ya jokes, entah yang mau difikirkan seperti apa terserah. Tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa tidak elok ketika meragukan kepemimpinan hanya persoalan identitas keperempuanan. Seperti itu. Karena menurut saya ya, menurut saya melalui tafsiran bukunya Prof. Mustamulya, pada ketika ditarik kembali kalimat tauhid menyampaikan bahwa laki-laki tidak akan menjadi tuan atas perempuan dan perempuan tidak akan menjadi hamba atas laki-laki. Artinya kesalingan. Tidak ada yang perlu diragukan satu sama lain, apalagi sama-sama berproses seperti itu. Bagaimana caranya mereka meragukan saya ketika mereka tidak pernah melihat saya bekerja? Trust me. Percayakan sama saya. Iya kan? Nggak pernah dilihat kasih coba. Ya kan? Masa kita ragukan Kak dulu? Berarti Anda tidak adil sejak dalam pikiran. Ya kan? Andaikan teman-teman, kalaupun ada yang meragukan, tapi saya rasa kakak-kakakku dari OKP yang akan bertarung, teman-temanku dari OKP lain yang akan bertarung, saya rasa mereka adalah salah satu pemuda yang memanifestasikan statement bahwa kita harus adil sejak dalam pemikiran. Artinya terlepas saya perempuan atau laki-laki, semua layak menjadi pemimpin tanpa membawa isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. No, enggak. Nah, menjelang suksesi KNPI ini tidak ada isu-isu yang seperti itu? Isu itu pasti ada. Jauh sebelumnya sudah pasti ada bahwa bukan hanya pada kontestasi pemilihan KNPI, di isu-isu politik juga kan seperti itu, bahwasanya dia perempuannya hanya bisa gini. Tetapi apakah itu akan menghentikan langkah kita? Kan tidak. Agak naif rasanya ketika saya hanya fokus pada masalah. Saya lebih baik fokus pada penyelesaian masalah. Itu lebih bijak menurut saya daripada saya harus berfokus pada tidak, saya kan bisa begini. Tidak semua. Saya bilang begini, tidak semua forum saya harus bercerita. Tidak semua isu saya harus counter. Tidak semua statement saya harus tanggapi. Seperti itu. Tapi terkait dengan KNPI ini, kalau memang ada isu-isu seperti itu soal gender misalnya, apa kalimat atau apa kata yang paling tepat untuk mengkanter hal-hal seperti itu? Apa kalimat yang tepat? Ya saya paling mempertanyakan sejauh mana prosesnya. Ya dong, harusnya statement seperti itu sudah tidak ada lagi di ranah KNPI.
Karena itu kita semua sudah tuntas di pengkaderannya kita masing-masing. Kami di PMI ada Mapaba, di HMI ada basic training, di Muhammadiyah IMM juga kita sudah selesai di situ. Karena kan ya tidak ada, menurutku kalau ada yang menyampaikan seperti itu mungkin saja yang dia serang itu bukan gagasan tapi mental. Ya udahlah, jangan serang mental, yuk main di gagasan. Itu kalau lebih seksi. Iya, mestinya memang harus menjadi ajang ke depan ini untuk pertarungan ide dan gagasan. Harusnya. Sebenarnya saya pernah mau gagas untuk itu, tapi sejauh ini belum ada respon untuk beberapa calon untuk dipertemukan dalam satu tempat untuk kita diskusi, saling menunjukkan idenya dan mengkanter satu sama lain. Tapi belum terwujud sepertinya. Justru kemarin waktu Ija masih di PMI dengan beberapa teman-temanku hati, kami aktif di salah satu radio yang ada di Bulukumba untuk mengisi seperti ini. Apa isu hari ini gini. Ya udah kita dipanggil untuk bicarakan ini. Menurutmu begini. Itu kan hal-hal yang setidaknya itu napaksa untuk belajar. Iya. Pada akhirnya kita masih ada sampai sekarang. Walaupun Ija juga tidak pintar-pintar amat, ya sudahlah, diberi dulu lah jalan untuk ke sana. Aduh, agak-agak juga ini KNPI. Waduh. Baik, kalau misalnya Ija betul-betul diberi amanah sebagai ketua KNPI, apa yang Ija lakukan yang paling mendesak untuk 100 hari pertama? Ini kan selalu menjadi hal yang menarik, baik itu di level pemerintah atau organisasi apapun. 100 hari ini selalu menjadi sejak kapan sih? Saya ini agak heran. Bupati 100 hari kerja. Sejak kapan sih? Iya, gubernur 100 hari, presiden begitu. Nah, kalau di KNPI, Ija juga akan menerapkan hal-hal seperti itu 100 hari pertama. Kayaknya saya harus duduk di sini sebagai bupati saja kalau begitu. Harus ditagih 100 hari kinerja bikin apa? Yang pertama pasti menyusun siapa saja akan menjadi mendampingi atau berkolaborasi dengan Ija sebagai pengurus, itu yang paling pertama. Yang kedua ya bermain di DPK, silaturahim dulu, teman-teman gimana, satukan pemikiran, membawa visi misi Ija, apakah kalian mampu untuk menerima visi misi ini atau tidak, itu 100 hari kerja. Pada akhirnya ya pasti mainnya juga ke Bapak Bupati gitu. Tabe ini visi misiku, apakah ada apakah ada hubungannya dengan visi misita? Iya. Kalau ada yuk kerjasama. Saya enggak tegang menghadapi pertarungan seperti ini, Kak. Udahlah, kan ajangnya kita bertemu kembali, silaturahim kembali. Tidak tegang, tapi mesti serius gitu ya. Karena ide dan gagasan itu ketika mau diimplementasikan mesti harus baik begitu. Sih, ya betul-betul juga. Tapi ya semoga KNPI siapapun ke depan, saya tidak egois. Ya, harus Ija baru bagus KNPI, enggak. Setidaknya siapapun yang kemudian diberi rezeki atau diberi amanah untuk memimpin DPD 2 KNPI, setidaknya memberikan nuansa baru dengan cara ya setidaknya juga itu orang-orang yang maju hari ini dipanggil apa kemarin visi misita apa yang bisa dikolaborasikan gitu. Nah, kalau anggaran di pemerintah harus diakui yang ini sangat terbatas. Ya. Jauh mungkin dari apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana untuk menghidupi KNPI dengan anggaran yang terbatas, belum lagi misalnya efisiensi. DPK dan OKP, apa yang Ija akan lakukan jika terpilih untuk membuat organisasi ini hidup, bisa bernapas dan bisa eksis? Gini, yang pertama, memang betul di tengah efisiensi ini juga agak-agak ribet ini kepala persoalan pendanaan. Tetapi untuk eksistensi KNPI, saya rasa butuh uang. Tetapi lebih butuh lagi pengurus yang mau bekerja. Pengurus yang minimal mau komunikasi.
Saya paling semangat kalau menyampaikan gini, apapun permasalahannya 99% itu dikomunikasi, 1% itu kesepakatan. Jadi untuk eksistensi KNPI tentunya, walaupun saya sebagai ketua KNPI tentunya bukan beban pribadiku, bukan beban sendirinya aja, tetapi seluruh MPI ya harus dibebani juga MPI ini kan. Iya dong, seluruh MPI gimana caranya sama-sama menopang, sama-sama untuk kembali eksistensinya, kepercayaannya pemuda pada KNPI seumpama. Kalau ditanya gimana cara menghidupkannya, banyak cara. Tidak harus pakai uang, dengan cara seumpama tadi Ija menyinggung persoalan pendidikan, kan banyak kolaborasi. Seumpama kolaborasi dengan kami di NU ada beberapa beasiswa, ada KIP, ya kan? Iya, kita ini persoalan kemauan, mau ndak bangun komunikasi, betul. ya kan? Kita punya beberapa anggota dewan yang kemudian DPR ini seumpama mau ndak komunikasi ke sana, tapi ini dari KNPI, ada ndak apa syarat yang harus kami penuhi, berapa seumpama kota yang mampu. Ini ada Amure siap ini dari pusat, Pak Amure. Ya, seperti itu. Atau itu ada BLK. BVPP. Itu kan bisa untuk dijahit untuk peningkatan skill. Ada banyak pelatihan di sana. Ya Di udah BLK daftar. Bulukumba juga ada. Iya kan? BLK Bulukumba juga ada. Terlepas lagi kita akan kolaborasi dengan BPVP Bantaeng seumpama ya, kalau diperlukan. Ya tinggal identifikasi beberapa DPK. Apa kamu mau bikin di situ? Ekonomi kreatif apa yang kamu mau? Ya kan? Ya saya menyampaikan seperti ini karena 2 tahun saya di Duta Digital, mendampingi 5 desa. Saya rasa pemuda-pemuda desa itu hanya persoalan tidak distimulasi, Ji. Apa mau tak? Mau ki apa? Apakah ekonomi tak di situ, ekonomi kreatif apa yang bisa dibangun? Tidak mungkin dong sama dari pemuda Gantarang dengan Biran, tidak mungkin sama. Jadi identifikasi itu penting, pemetaan itu penting. Persoalannya mau ndak jalan memetakan? Ya kan? Kalau ndak mau jalan memetakan, ya udah bikin ini Google Form apa gitu, isi ki apa nuta. Seperti itu. Dan KNPI di bawah kepemimpinan Ija siap untuk membuka akses begitu. Siap lah. Ya ndak mungkin lah saya hidup dalam bahwa saya ini ketua KNPI, mereka harus cari saya yang cari mereka. Ya dong. Kan satu jenaknya jadi pimpinan itu, Kak. Dipanggil ketua aja, Ki. Selebihnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Ya, itu. Yang penting kemauan. Mau enggak jalan. Nah, ke depan ini saya yakin akan banyak calon yang bakal maju, yang bakal muncul sebagai nahkoda di KNPI, dan kemungkinan juga akan banyak paksi yang muncul. Nah, kalau Ija misalnya terpilih jadi ketua, bagaimana merangkul semua calon, semua paksi nanti untuk sama-sama membangun KNPI? Strateginya seperti apa? Strategi silaturahim. Ya, silaturahim menyampaikan, ya saya sekarang terpilih, kita kolaborasi, ya paling silaturahim, tidak ada kita dapat ini, enggak. Setidaknya saya menyampaikan, Kak, Ija terpilih, gini-gini, ini visi misinya Ija, apakah ada hal yang mampu dikolaborasikan atau tidak. Sebenarnya tidak perlu jurus itu, enggak Ji. Yang penting mau silaturahim, mau bicara. Itu datang Ki, ketemu, tidak bicara apa-apa Ki, ya sudah, itu barang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dikerjakan kalau datang Ki diam. Ya yang penting minimal kita cerewet, ini visi misiku loh, apa yang bisa dikolaborasikan. Sesederhana itu? Ya. Sesederhana itu, tapi pada manifestasinya tidak, karena ada ego yang bermain. Wah, saya ketua KNP enggak boleh, dia harus cari saya. Oh, enggak. Harus saya mencari MPI-ku dong. Harus saya mencari, harus Ija yang mencari ini ketika Ija terpilih ya. Harus Ija yang mencari corong, yang mana bisa dikerjasamakan nih, apa yang bisa dimitrakan nih. Ya kan, untuk menghidupi 10 DPK ini tidak mudah, tetapi tidak sulit juga ketika mau. Seperti itu. Ya. Sepertinya banyak yang baru yang disampaikan Ija, baru kemudian terpublish di tempat ini. Tapi sebenarnya sih apa
apa penyakit terbesar KNPI Bulukumba hari ini? Apakah ada di regenerasinya? Apakah mungkin saja kalau di organisasi lain biasa ada konflik internal atau terlalu dekat dengan kepentingan politik? Saya rasa seperti ini, tidak ada orang yang tidak punya kepentingan politik. Ini persoalan menjahit kepentingan. Kepentinganmu apa sama saya, kepentinganku apa sama kamu. Oh gitu ya. Iya, saya juga datang di sini karena ada kepentingan. Kita juga ngundang saya karena ada kepentingan. Tidak ada orang yang hidup dalam satu harinya tidak ada kepentingan, termasuk kepentingan politik. Apa sih hari ini enggak dibahas sama politik? Enggak ada. Jadi kalau Ija gimana? Apakah konfliknya karena kepentingan? Ya pasti karena kepentingan, persoalan ego. Harus saya di situ. Nah kalau disampaikan, kalau enggak terpilih Ija, ya enggak apa-apa. Syukur-syukur kalau salah satu isi kepalanya Ija, saya titip sini ini, tolong fokus pendidikan. Itu aja. Tidak harus Ija di situ. Tapi kalau ditanya lagi, mau Ki? Mau. Tapi kalau bilang ego Ki harus kita, tidak juga. Tanya mau? Mau. Ketika diserah yang mana, ya siap begitu. Siap. Kalau tidak terpilih ya udah enggak apa-apa. Tetapi mesti diperjuangkan. Harus. Segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Karena bisa jadi apapun gagasan Ija sehebat apapun ketika bukan pada level eksekutor bisa jadi akan mandek begitu. Iyalah. Makanya saya sampaikan kenapa proses jurus strategi untuk menghidupkan KNPI. Kemauan. Mau jadi ndak komunikasi. Mau jadi ndak buka corong untuk bermitra, kecuali kalau selama ini kita hanya nongkrong, itu Tonji terus ditemani, tim pemenangan tak Tonji kemarin ditemani, ya pastilah tidak ada barang terbuka. Ya dong. Ya sekali-sekali lah main di sekretnya OKP, apa deh yang bisa kita kolaborasikan. Seumpama dari Muhammadiyah, apa tuh yang kita bisa kolaborasikan? Dakwah kah, apakah dari NU dengan isu toleransinya? Atau sekali-sekali main ke gereja? Atau sekali-sekali juga aware atau peka dengan isu intoleransi yang ada di Kabupaten Bulukumba? Panggil pemuda Katolik tuh, apa sih sebenarnya dari tahun berapa ini konflik? Ya kan itu kerja-kerja cerdas gitu. Ya kan, bikin FGD untuk membahas itu, atau setidaknya ya ada riset dari teman-teman OKP yang kemudian kita menjadi jembatannya mereka ke mitra yang sesuai dengan apa hasil risetnya. Mama nih kalau isu perempuan dan anak, vaksin HVP, ada seumpama kelompok perempuan yang kemudian tidak mempunyai akses yang cukup luas di DPRD sana, bawa ini barang hasil risetnya ke KNPI, ya udah KNPI menyampaikan itu melalui RDP atau lain sebagainya, ya kan? Itu kan kerja-kerja cerdas yang butterfly efeknya itu sangat dirasakan. Menyambut mereka, apa hasil risetmu, seumpama apa hasil temuanmu, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang kemudian saya bisa untuk bawa ke DPRD, kita sama-sama yuk perjuangkan. Ya, itu kan hal-hal yang sangat mudah dilakukan ketika kita jadi ketua KNPI. Iyalah gagah sekali kita jadi ketua KNPI. Siapa bukan ketua KNPI itu? Bupatinya anak-anak kan? Iya, bupatinya pemuda Bulukumba begitu. Iya, luar biasa. Saya. Tidak ada. Ini kan visi misi Ija mungkin sudah ada ya, baik di kepala maupun dalam bentuk tertulis mungkin ya. Dan itu mungkin dari hasil pengamatan, elaborasi, ya mungkin saja dari bottom up, dari bawah ke atas ya. Nah sejauh ini apa suara-suara dari OKP atau mungkin dari DPK yang mungkin sudah disampaikan ke Ija dan mesti harus diimplementasikan atau merespon keinginan OKP, DPK ketika nanti Ija jadi ketua KNPI? Kalau Ija kemarin beberapa tahun berproses di PMII, teman-teman baik di Warkop maupun yang
senior pasti tahu Ija fokus di isu perempuan dan anak plus pendidikan dan toleransi. Jadi paling mereka menitipkan bagaimana itu ada beasiswa kah? Terus kayak kenapa kita ndak menjadi wadahnya teman-teman itu tidak harus di warkop ki bicara, kenapa ndak ke sekret ki bicara, atau kita yang menyuplai PMII berapa butuhkan berapa orang sih yang mau lanjut S2, kita ada program nih. Kita kan kerjasama dengan ini nih gitu kan. Kenapa ndak itu? Paling mereka menitipkan itu. Ija banyak yang bertanya. Kalau kau yang jadi ketua KNPI bagaimana? Saya bilang ya saya paling mencarikan beasiswa DPK ini, satu DPK 2 orang nih seumpama. Atau satu DPK 1 orang nih dulu percontohan. Atau pilot project. Betul, 1 orang seumpama ada KIP dan lain sebagainya. Ya kan itu 1 orang saja dikasih jadi sarjana, kemudian dimasukkan berproses di organisasi manapun, dia kembali, dia bawa wacana yang baru, bawa skill yang baru, itu kan sesuatu hal yang Masya Allah sekali. Nggak usah terlalu banyak. Makanya selalu saya bilang seperti ini, the power of quality for quantity. Saya hanya butuh kualitas, tidak butuh orang banyak. Seperti itu. Jadi cukup kalau Ija disampaikan, kau jadi ketua KNP mau bikin apa? 1 orang misalnya 1 tahun. 1 orang 1 tahun dan 1 DPK 1 orang khusus untuk beasiswa. Tapi ya kita yang pilih kampusnya. Yang penting kita bukakan dulu corongnya. Dan itu sangat-sangat mudah ketika Ija jadi ketua KNPI ya. Sebenarnya biar siapa jadi ketua KNPI. Jangan juga disektekan Ija pindah. Sebenarnya siapapun yang menjadi ketua KNPI Bulukumba itu bisa, sangat bisa terjadi. Yang penting mau bicara dan mau mencari. Ya kan? Banyak sih. Isu perempuan, isu anak, dan isu pendidikan menjadi hal yang paling diprioritaskan Ija seperti dari diskusi kita sejauh ini. Nah, selain itu apa isu-isu yang mesti dilakukan KNPI supaya semuanya bisa tercapai begitu? Ya, paling isu demokrasi. Demokrasi ya. Saya tidak pernah Ija itu lepas dari demokrasi dan politik keperempuanan. Artinya, kalaupun Pale kita dikasih lebih luas lagi mengurusi, kenapa tidak mencoba untuk sesekali lah kalau ada dana lebih, KNP bikin semacam FGD peningkatan atau apa gitu yang meningkatkan SDM perempuan-perempuan yang ada di partai politik sehingga 30% keterwakilan perempuan itu bukan hanya diisi karena kebetulan dia perempuan, tetapi memang the power of quality. Seperti itu. Bukan hanya menjalankan amanah undang-undang PKPU itu kan, jangan. Menurutku jangan habiskan energi. Oh, karena kau perempuan ya sudah isi gitu. Jangan. Kita punya beban yang lebih dari sekedar memasukkan mereka hanya persoalan jenis kelamin perempuan jangan. Setidaknya KNP ada sumbangsi lah di situ. Lebih dari itu kualitasnya ya. Kualitas. Yang ngapain juga mereka, bukan sekarang ya. Aku yakin sekarang anggota Dewan Perempuan top. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Tapi ke depan semoga KNP itu mampu untuk setidaknya ada sumbang seberapa persen lah untuk menghadirkan alek perempuan yang benar-benar berkualitas. Ada memang betul-betul perjuangan yang mereka lakukan di dalam seumpama menggali kembali bagaimana manifestasi dari perda-perda sebelumnya yang isu tentang perempuan dan anak, atau bagaimana menghadirkan ranperda yang sensitif terhadap kepentingan perempuan dan anak, seperti itu. Atau bisa juga dengan menghadirkan ranperda tentang isu reproduksi, kesehatan mental dan lain sebagainya. Kan banyak sebenarnya yang bisa digarap ketika yang mengisi itu hadir dengan kualitas, bukan sebagai identitas bahwa perempuan Kak. Ada jalur tolku. Jadi saya biasa bilang seperti ini, PKPU itu 30% itu sebenarnya buah si malakama. Karena di sisi lain parpol itu juga
dipaksa untuk penuhi itu. Tapi sementara pendidikan politik tidak jalan. Nah, terlepas dia berkualitas atau Iya. tidak, yang penting terpenuhi 30% Terpenuhi itu ya. akhirnya catut, ya udah, yang penting ku masuk dulu, yang penting terpenuhi. Ya kan? Iya. Coba dilihat sudah berapa tahun berjalan, Hmm. ya kan, setelah pemilihan. Hmm. Apa sih produk apa ya, produk politik apa gitu, produk apa yang dihasilkan yang sensitif terhadap perempuan? Nah, belum juga sejauh ini ya. Ada apa coba? Manifestasi apa coba? Saya sangat mengingat betul perda inisiatif dari Ibu Andi Soraya Widyasari tentang perempuan. Saya rasa itu ya yang terakhir. Iya, betul. Hanya itu yang terakhir. Itu pun alot. Hmm. Karena dia keluar dari prolegda ya kalau nggak salah. Sempat untuk dipertanyakan urgent atau tidak. Bayangkan. Maksud saya, kenapa enggak kemudian kita sama-sama membentuk, kan ada Kokus Perempuan Parlemen. Ya udahlah, itu kan bisa kerjasama dengan KNPI. Banyak jika bisa dikerjasamakan. Tapi sebenarnya banyak juga yang rindu dengan Ibu Andi Soraya kemarin ya. Aduh, Karena beliau jadi pembeda lah dibandingkan dengan yang lain. Dan syukurnya dia berada pada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, itu kebanggaan saya. Betul itu. Kita merindukan, bukan berarti saya membandingkan beliau dengan Alek-Alek sekarang. Tidak, saya hakul yakin Alek-Alek sekarang juga punya terobosan yang baik. Tetapi tinggal bagaimana kemudian mengkolaborasikan dengan teman-teman pemuda, khususnya perempuan-perempuan. Sehingga suara-suara perempuan pada momen-momen perempuan itu tidak dianggap sebagai kritikan. Tetapi dianggap sebagai mitra untuk tetap membangun Bulukumba, pembangunan sensitif gender. Seperti itu. Ya, mumpung disinggung soal isu gender, isu perempuan dan anak, sebenarnya sih apa sih yang terjadi di Bulukumba ini terkait dengan isu-isu itu? Yang mananya dulu nih? Korban kekerasan seksual, atau bisa jadi itu stunting itu ada terobosan barunya Ibu Bupati. Aduh, keren sekali loh, Bu. Keren itu. Tapi saya cuma mau mengingatkan. Bukan mengingatkan sih, saya rasa beliau tidak lupa, Ji, bahwa stunting itu bukan persoalan makanan. Bukan persoalan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kita meyakini bahwa bagaimana mempersiapkan catin. Calon-calon pengantin. Jadi kalau ada yang bilang harus makan ini supaya tidak stunting, jangan melupakan berapa hari sebelum kehidupan gitu. Artinya kesiapannya ini di orang tuanya. Jadi jangan fokus pada bayinya, fokus pada sebelum dibuatnya nih bayi. Seperti itu. Kalau saya di stunting. Kalau untuk kekerasan kekerasan seksual, lebih kepada ini cakupannya mahasiswa, gimana kampus-kampus mempunyai TRC atau satgas yang betul-betul mempunyai integritas, menjadi kamar, saya bilang kamar yang aman untuk teman-teman mahasiswa ketika terjadi kasus kekerasan seksual. Sama halnya dengan pesantren, ini warning juga untuk pesantren. Jadi kita ada beberapa salah kaprah bahwa ketika dimasukkan di pesantren itu sudah aman dari segalanya. Tetapi itu sebenarnya hampir tidak ada ruang aman, baik perempuan maupun laki-laki, pada isu kekerasan seksual. Selalu saya sampaikan bahwa dia mau perempuan atau laki-laki, semua berpotensi menjadi pelaku bahkan korban. Hanya saja persoalannya mau ndak speak up, ya kan? Syukurnya sekarang sudah banyak yang berani speak up karena sudah teredukasi bahwa sebenarnya yang harus malu itu bukan korban tetapi pelaku. Seperti itu. Kemudian didorong manifestasi undang-undang TPKS. Sehingga kita sama-sama menyampaikan bahwa baik korban maupun terduga pelaku semua wajib sembuh secara mental. Sehingga si korban korban hari ini tidak menjadi korban berulang. Si pelaku atau terduga pelaku ini tidak menjadi pelaku berulang. Semuanya butuh psikiater, semuanya butuh psikolog, semuanya butuh pendampingan mental health-nya. Jadi tidak ada yang bilang karena kamu pelaku jadi tidak usah, kok tidak.
kita harus kembali pada kita setara dan masing-masing setara dalam konsep kemanusiaan. Bahkan dalam undang-undang kita sama mempunyai label hukum yang sama. Sehingga teman-teman juga harus aware terduga pelaku dengan korban harus sama-sama sembuh. Jadi jangan menyampaikan, melalui ini saya menyampaikan, jangan pernah beranggapan bahwa ketuk palu seumpama 9 tahun, sekian tahun tuntutan itu masalah clear, tidak. Karena trauma itu kita tidak pernah tahu kapan sembuhnya. Seperti itu. Itu paling sulit diukur. Itu. Ya. 1 tahun ke 2 tahun Ya, atau betul. bahkan menjadi trauma sepanjang hidup. Iya, jenis depresi dari korban maupun pelaku. Siapa bilang pelaku juga tidak depresi? Pasti Betul, depresi, entah dia dapat sanksi sosial dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang mampu kita hadirkan di Kabupaten Bulukumba, bagaimana mendorong ada psikolog atau layanan psikolog yang mampu diakses, umpama tidak harus menunggu berapa korban baru datang psikolog di Bulukumba. Dan itu bisa lewat KNPI, ketika KNPI menjadi rumah aman atau rumah kreatifnya pemuda. Seperti itu. Kalau saya ditanya. Luar biasa. Aduh, enggak juga. Iya. Kita harus aware di Iya, situ. betul. Itu tadi yang saya maksud, persoalan pesantren dengan berjamurnya rumah tahfiz. Ya, saya tidak kemudian jangan sampai Ija ini tidak mendukung tahfiz, hafiz dan hafizah, tidak. Apapun itu. Sedangkan pembangunan paroki saja saya dukung, apalagi pembangunan rumah ibadah yang kebetulan saya percayai. Agama itu saya percayai, keyakinan saya Muslim kan. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, jangan begini, cuma saya hanya memberikan peringatan bahwa mau pesantren, masjid dan lain sebagainya itu tidak sama sekali, itu bukan ruang aman. Tidak ada yang menjamin dia aman dari pelaku KS. Jadi sebenarnya sama-sama kita semua. Sama-sama kita menjaga diri, jaga keluarga kalaupun paling ada yang nauzubillah menjadi korban, ya sudah, silahkan. Silahkan speak up, silahkan hubungi Polres setempat, TRC P2T-P2A, ya silahkan seperti itu. Atau kalau ya hubungilah teman-teman yang berkecimpung di OKP, karena jejaringnya pasti tidak diragukan persoalan menyelesaikan KS gitu. Atau hubungi saya lah. Iya. Baik, kalau betul-betul Ija diberi amanah ketua KNPI di pundak Ija, jika harus memilih satu warisan kepemimpinan, apa yang ingin Ija tinggalkan? Saya. Yang ingin saya tinggalkan. Perda. Terkait keperempuanan. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini ada. Tetapi manifestasinya yang belum. Oh, implementasinya maksudnya begitu. Implementasinya yang belum. Itu perda kan masih bisa ditambah dan lain sebagainya. Atau kita buat yang baru. Sepanjang itu ada tarikannya dari pusat, provinsi hingga ke sini. Paling itu. Karena menurut saya seperti ini. Melalui kebijakan politik, walaupun umur tidak ada yang tahu, setidaknya kebaikan itu saya sebar kemana-mana. Kita komitmen manifestasikan ini. Seumpama persoalan pembalut kain dan lain sebagainya. Itu kan bisa sekali diatur di politik. Bikin saja naskah akademik, riset dan bikin naskah akademik dan lain sebagainya, ajukan ranperdanya. Itu setidaknya membantu perempuan atau meminimalisir kesakitan atau cengkraman dari penyakit reproduksi. Jadi kalau ditanyakan Kak, mau wariskan apa? Perda tentang keperempuanan. Tadi disampaikan sudah ada. Sudah ada. Tapi apa yang masih ada ruang kosong di situ yang mesti masih ada karena disikapi? Iya, masih ada karena belum sama-sama duduk untuk ayo Mi deh, ini yang dilakukan dulu, atau satu desa mau dijadikan pilot project. Itu setidaknya itu saja, atau fasilitas-fasilitas. Saya kemarin waktu di Duta Digital mendampingi Desa Bira, Panraluhu itu sebenarnya Pak D itu keren Pak D. Pak D Bira itu keren sekali. Saya banyak bicara dengan beliau, Pak D, kenapa ini Panraluhu kan tidak masuk dalam pengelolaan Pemda, beda dengan kawasan Bira. Saya selalu sampaikan bahwa Pak D, gimana caranya
Panraluhu ini dijadikan sebagai tempat wisata yang ramah perempuan dan anak. Artinya di dalamnya itu sudah ada seperti apa ya? Batas anak ndak boleh berenang sampai di sini, gitu kan? Setelah itu ada kamar khusus untuk menyusui, atau kamar atau minimal ada tempat sampah khusus pembalut, sehingga itu tidak mencemari tempat wisata. Seperti itu. Karena kan kita terkenal ini wisata bahari. Betul. Jadi kalau hanya datang menikmati tanpa merawat, rusak juga itu apa-apa. Seperti itu. Kemudian tempat khusus untuk apa tadi, ganti pembalut, terus layanan. Karena begini, di tempat pariwisata selalu diidentikan dengan sama ji pacarnya wajar ji, ya kan? Nah bawa itu wajar. Jadi ketika ada perilaku kekerasan seksual dianggap ya kan wajar di tempat wisata. Ya, betul. Penwajaran itu yang harusnya tidak muncul. Betul. Setidaknya ada layanan 1x24 jam ketika seseorang merasa terancam dengan kejadian tertentu, dia mampu memanggil. Saya di titik ini dan ini. Kenapa tidak mencoba untuk menjadikan itu sebagai pilot project? Seperti itu. Entah itu dalam bentuk ranperda atau percontohan atau apa gitu, program jadikan wisata ini sebagai wisata ramah perempuan dan anak. Seperti itu. Baik, kita masuk di season akhir diskusi kita karena sayu-sayu sudah terdengar suara masjid, pertanda maghrib sudah akan tiba. Insyaallah. Tetapi saya yakin masih ada hal-hal yang belum saya korek, belum saya tanyakan, belum saya explore, dan mungkin masih bisa disampaikan. Saya masih persilakan untuk menyampaikan apa yang belum saya pertanyakan begitu. Enggak apa-apa, itu sudah cukup untuk teman-teman KNPI, siapapun yang masuk. Kita kan semuanya masih bakal calon. Siapapun yang masuk menjadi kandidat, bahkan siapapun yang terpilih, berbuatlah yang lebih baik, maksimalkan, karena 1, 2 sampai 3 tahun itu cepat berlalu. Selalu saya sampaikan bahwa hiduplah lebih dari sekedar nama. Artinya kalau hidup hanya sekedar nama, Ija, itu enggak ada lain. Itu hidup lebih dari sekedar nama, memimpin lebih dari sekedar nama. Harus ada legacy yang ditinggalkan. Betul. Begitu ya. Nah, terkait dengan itu, siapa sih lawan terberat Anda jika benar-benar maju sebagai ketua KNPI, dan mengapa para pemilik suara harus memilih Anda? Siapa yang paling berbahaya, paling kuat? Egoku, Kak. Ego sendiri. Kalau soal sosok-sosok lain yang bakal maju sebagai ketua KNPI? Saya rasa semua punya kapasitas. Oh begitu. Ya, tidak mungkin lah mereka itu maju tanpa kapasitas. Artinya kalaupun semua punya visi misi yang baik tentunya untuk pemuda, tidak ada yang maju tanpa visi misi yang baik, tanpa keinginan perubahan. Semua punya. Jadi kalau ditanya, Kak, siapa yang paling kuat? Semua kuat. Semua berpotensi. Seperti itu. Dan mengapa para pemilik suara harus memilih Ija? Oke, kenapa harus memilih Ija? Yang pertama, ini agak sombong ya bicaranya. Bukan, ini persoalan kelayakan. Kelayakan yang pertama, teman-teman bisa melihat track recordnya Ija ketika Ija menjadi ketua cabang PMII Kabupaten Bulukumba. Gimana berkolaborasi, pada akhirnya naik sebagai sekretaris Kopri Sulsel, PMI Sulsel, balik Bulukumba, fokus isunya hanya perempuan dan anak. Ini persoalan fokus. Jadi kalau ada orang bicara korupsi, saya diam. Persoalan ini saya diam, tapi ketika persoalan perempuan dan anak, ada Ija di situ. Jadi kalau ketika ditanya kenapa harus Ija, karena ya udah, Ija fokus. Fokus di situ. Seperti itu. Kenapa harus? Jika akhirnya tidak terpilih, kita berandai-andai ya. Jika akhirnya tidak terpilih, apakah Ija tetap akan mengabdi di KNPI atau memilih fokus pada organisasi lain? Kalau pertanyaan itu sebenarnya sudah saya perlihatkan. Saya orang yang kolaboratif jika. Kemarin saya kalah. Saya bukan orang yang selalu bilang, tidak kalah, kan enggak, saya kalah. Kemarin saya kalah. Ya betul, saya kalah. Tetapi pada akhirnya ingin
masuk sebagai pengurus, ya karena saya berpikir seperti ini. Kalau saya tidak jadi pengurus, setidaknya tidak ada sedikit sekali yang bisa kusumbangsikan untuk itu, Kak. Ya kan, walaupun tidak maksimal. Jadi kalau ditanya, kalau kalah lagi ini masih mau ketika MPI, ketika yang terpilih, ketika senior-senior menginginkan Ija masuk, insya Allah masuk. Tapi dengan catatan lebih dimaksimalkan lagi daripada ini. Daripada saat sekarang. Bukan berarti tidak baik, yang ini baik, tapi lebih dimaksimalkan lagi. Lebih dimaksimalkan. Ya. Itu aja. Baik, guys, itulah akhir diskusi saya dengan salah satu sosok perempuan yang luar biasa, yang punya niat, punya semangat yang besar untuk menjadi ketua KNPI Bulukumba. Beliau adalah Siti Hadijah Budiawan. Luar biasa diskusi saya dengan beliau. Banyak hal yang telah kita dengarkan dan tentu ada hikmah yang kita bisa petik pada diskusi kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Ija. Tetapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan terakhir saya. Apa itu? Lengkapi kalimat ini. KNPI Bulukumba tidak butuh ketua yang hanya pandai berbicara, tetapi butuh pemimpin yang titik-titik. Oke. Butuh pemimpin yang fokus. Butuh pemimpin yang fokus. Baik, guys, itulah akhir diskusi saya dengan Siti Hadijah Budiawan. Gagasannya, idenya sangat menarik dan kita berharap mudah-mudahan beliau bisa terpilih ke depan sebagai ketua KNPI dan untuk pemilik suara baik DPK maupun OKP bisa mempertimbangkan kelayakan beliau. Tetapi kalau saya pribadi sih, beliau sudah layak menyandang sebagai ketua KNPI Bulukumba, mengingat dan melihat rekam jejak track record beliau dalam hal isu-isu sosial, khususnya isu-isu keperempuanan dan anak, itu sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi. Ija, terima kasih atas kedatangannya di tempat yang cukup sederhana ini. Saya terima kasih. Guys, itulah akhir diskusi saya dengan Ija. Dan jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.